Istri mendiang Sandi Permana ingin pelaku dihukum mati. Setelah 3 hari buron, pelaku aksi keji pembunuhan aktor film Mak Lampir akhirnya berhasil dibekuk petugas kepolisian Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya di tempat persembunyiannya di Karawang, Jawa Barat. Dengan wajah dingin, Nanang Irawan alias Gimbal yang tak lain tetangga korban Sandi Permana digelandang pihak kepolisian ke Polda Metro Jaya. Bang Gimbal, tiba-tiba nusuk nama bang. Ya, kenapa bang? Alasannya bang? Alasannya kenapa bang? Mungkin bang, sedikit bang. Bang Gimbal, bang kenapa bang? Ya, gara-gara aksi teganya menghabisi nyawa tetangganya sendiri, kini Gimbal harus mendekam di balik jeruji Polda Metro Jaya. Terancam hukuman seumur hidup lantaran dijerat pasal pembunuhan berencana. Ditegurnya gimana bang? Bang, ditegurnya gimana bang? Dia sakit hati gak bang? Bang, Nanti om bang. alasannya apa sih bang? Ada dendam atau gimana bang? Sungguh miris nian apa yang menimpa Sandi Permana. Tetangga yang seharusnya jadi tempat minta bantuan, justru malah jadi tukang jagal merebut nyawanya. Sampai saat ini motif apa yang membuat Gimbal tega menghabisi nyawa Sandi Permana masih teka-teki. Namun kuat kemungkinan Sandi dibunuh karena dendam kesumat sang tetangga. Iya sih sepertinya memang. Karena si pelaku itu kalau misalnya ketemu sama saya gitu berpapasan di motor, dia melotot. Ya dia melotot. Kalau saya sering berpapasan sama saya dia melotot, ya saya melototin balik. Saya sering bilang sama suami saya waktu itu, tadi saya lewat, saya bilang. Tapi kok dia begitu? Udah nggak apa-apa katanya kayak gitu. Kan emang dia kayaknya mau cari masalah gitu. Cuman ya nggak tahu dendamnya itu apa. Emang itu salah apa? Ade Andriani yang kini harus menanggung beban akibat aksi keji sang tetangga. Begitu tahu pembunuh suami tercinta berhasil diringkus, berharap pelaku mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya. Ya hukumannya ya agar dihukum setimpal ya. Saya mau nyawa dibalas nyawa. Karena dia udah ngerebut suami saya, ayah dari anak-anak saya. Antusiasnya Ahmad Dhani jelang pernikahan Al dan Alisa Dagues. Ahmad Dhani terlihat sibuk jelang hajatan pernikahan putranya Al Ghazali Alisa Dagues yang akan dihelat pada Juni nanti. Bersama Mulan Jamila, istrinya, serta calon pengantin Al dan Alisa, pentolan grup band Dewa 19 ini secara khusus meluangkan waktu membicarakan rencana pernikahan putra sulungnya itu. Saudara kandung Pak beda maksudnya, Hasan beda. Pak Al, betul kan? Ya, kalau pernikahan Al Ghazali sampai sejauh ini masih mencari tanggal dan masih mempertimbangkan aja kira-kira seperti apa acaranya. Ahmad Dhani sangat serius menyiapkan acara pernikahan Al dan Alisa. Dhani ingin pernikahan Al dan Alisa tak hanya lancar, namun juga berkesan serta prestisius. Maklum, selain baru pertama kali menggelar hajatan pernikahan anak, Dhani yang sekarang bukan hanya sebagai musisi, tapi juga sebagai anggota DPR RI. Pastinya akan banyak pejabat negara yang akan datang. Dan bukan tidak mungkin, Presiden Prabowo Subianto juga akan datang. Dhani sendiri sebenarnya tidak keberatan bila pernikahan Al-Alisa dibarengi dengan pernikahan putra ketiganya, Abdul Qadir Jailani alias Dul, dengan Tisa Biani. Namun hal itu mendapat tentangan dari Maya Estianti yang tidak ingin pernikahan Al dan Dul dibarengin atau dihelat pada tahun yang sama. Karena yang menikah adalah Alisa dan Al Ghazali. Jadi kalau misalnya menikah, ya mereka berdua yang berhak menentukan kapan menikahnya,
acaranya seperti apa. Bukan kami orang tuanya yang pokoknya harus acara begini karena saya mau mengundang ini. Enggak. Apa pernikahan impian kalian berdua. Jadi kita sebagai orang tua hanya mensupport. Jadi maksudnya baru Al dulu, baru nanti terserah mau Al duluan atau duluan, itu buat aku kembalikan ke anak-anak siapa yang lebih siap duluan. Demi kebaikan bersama, Dul yang merasa sudah siap menikahi Tisa menerima lapang dada keputusan Bunda Maya. Dul pun akan ikut turun tangan membantu kelancaran dan memeriahkan acara pernikahan Al Alisa yang disebut-sebut akan menjadi pernikahan selebriti termewah di tahun 2025. Bersama Tisa, Dul akan memberikan kado spesial nan indah berupa sebuah lagu romantis untuk kakak tertuanya. Ih, baru kepikiran, terus saya buatin lagu deh buat nih kalau udah jadi. Udah ya. Pernikahan. Mohon doanya kalau soal itu, mohon doanya ya. Sidang cerai belum selesai, Baim Wong malah walk out. Ada apa? Gimana kabarnya Mas Baim? Baik. Hai. Setelah sempat tertunda karena masih berduka, sidang cerai Baim Wong Paula Verhoeven Rabu pagi kemarin kembali digelar. Dengan agenda sidang pembuktian yang menghadirkan 2 saksi fakta dan 1 saksi ahli dari pihak Baim. Dan yang mengejutkan, sidang baru berjalan beberapa menit, Baim Wong tiba-tiba walk out meninggalkan ruang sidang. Dengan langkah terburu-buru, Baim langsung meninggalkan pengadilan. Tungguin. Maaf ya, udah telat 5 menit. Ada apa dengan Baim Wong? Benarkah di ruang sidang tersinggung dengan pernyataan pihak Paula Verhoeven? Entahlah, yang pasti Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim, berdalih kliennya walk out karena ada urusan. Saya tidak boleh sampaikan karena sangat-sangat rahasia. Baim ada keperluan yang bersifat dia punya profesi, izin kepada majelis, dia sudah pulang. Ya, dalam sidang lanjutan kemarin, pihak Paula memang tak tampak hadir. Ia masih sibuk kerja di Korea. Bahkan sejak hari kedua Baim Wong berduka ditinggal sang papa, Paula sudah berada nun jauh di Korea. Akhirnya salju. Gak mau pakai payung kan? Masuk angin nanti itu lihat. Belum ketemu salju, bukan belum pernah ketemu. Iya, tapi maksudnya ini baru. Oh, yang di Korea. Untuk mengobati rindu kedua buah hatinya, Keanu dan Kenzo terpaksa hanya bisa melepas rindu belayan sang mama lewat video call. Mama tuh. Tuh, mama tuh. Halo tuh. Dia tak mau pakai jilbab. Kalau sukanya gelut Mas. Sejak papa meninggal mau tenang aja, nggak mau ada rasa gimana, tanggung jawabnya masing-masing aja sebagai ayah, jadi seorang ibu juga kali ya. Menyenangkan lah, menikmati banget. Sejak pisah rumah, Baim Wong memang punya tugas ganda. Jadi ayah sekaligus jadi mama untuk kedua anaknya. Meski mengaku menikmati peran double ayah sekaligus mama untuk Kenzo dan Keanu, tak bisa dipungkiri tugas Baim tidak mudah. Gara-gara kedua anaknya lebih mengibu ke Baim Wong. Sebagai ibu, Paula dituding miring tak lagi peduli darah dagingnya sendiri. Enggak lah, orang tua pasti sayang sama anaknya. Apa yang terjadi, ya kita harus bertanggung jawabkan aja. Mau itu salah atau benar. Kalau saya nggak bisa berkomentar, karena sama-sama orang tua.